Anda kembali di iNews Malam bersama saya, Mirva Suri. Pemirsa, KPK mengumumkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Profesor Edi sebagai tersangka dugaan suap gratifikasi. Surat penetapan tersangka sudah ditandatangani sekitar 2 pekan lalu. Selain Prof. Edi, ada 3 orang tersangka lain. Hanya saja pihak KPK belum bersedia merinci nama-nama lain tersebut. Sebelumnya pemirsa, Edi dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso pertengahan Maret lalu. Edi dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu Pak Surya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka. Ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1. Itu clear. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut sudah ada rekan Ismalia Meidasari di gedung KPK Jakarta. Selamat malam Ismalia, bagaimana keadaan di gedung KPK saat ini setelah penetapan Wamenkumham sebagai tersangka? Ya, selamat malam Mirva dan juga pemirsa. Hari ini memang KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar atau biasa disapa dengan Profesor Edi sebagai tersangka penerimaan gratifikasi. Selain Wamenkumham, ini ada 3 orang tersangka lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan dari 4 orang tersangka tersebut tadi KPK merincikan 3 orang ini bersifat sebagai penerima dana dan 1 orang ini bersifat sebagai pemberi dana. Dan juga sebelumnya diketahui Mirva dan juga pemirsa, kasus ini mencuat dikarenakannya ada laporan dari Ketua Indonesian Police Watch yang menyatakan bahwa Wamenkumham ini menerima gratifikasi senilai 7 miliar rupiah dan pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Profesor Edi berinisial YAR dan YAM dan juga diduga uang tersebut berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Dan laporan ini masuk pada bulan Maret lalu dan pada bulan Juli KPK memeriksa Profesor Edi sebagai saksi dan kasus ini dinaikkan statusnya menjadi penyidikan pada tanggal 6 November 2023 lalu. Dan setelah penetapannya keempat tersangka atas kasus penerimaan gratifikasi, KPK langsung menahan 4 tersangka tersebut di rutan KPK terhitung pada hari ini hingga 20 hari ke depan. Dan sampai saat ini di tempat saya melaporkan di KPK, sampai saat ini masih belum ada pernyataan resmi kembali dari KPK atas kasus penerimaan gratifikasi ini. Kembali ke studio Mirva. Baik, terima kasih Ismalia Meidasari atas laporan langsung Anda dari gedung KPK Jakarta. Pemirsa, kita beralih ke informasi di mana Wali Kota Medan yang juga kader PDI Perjuangan Medan, Bobi Nasution hingga kini belum mengembalikan kartu tanda anggota. Menantu Presiden Jokowi ini juga mengungkapkan dirinya masih merupakan kader partai berlambang banteng besutan Megawati Soekarno Putri itu. Usai kembali dari Jakarta setelah dipanggil oleh Dewan Kehormatan DPP PDIP, Wali Kota Medan yang juga kader PDIP Medan, Bobi Nasution, mengaku diberi waktu 7 hari oleh DPP untuk mengembalikan kartu tanda anggota. Saat ditemui usai membuka acara gelaran pasar murah di kawasan Medan Polonia, Bobi mengaku belum menentukan waktu kapan untuk dirinya mengembalikan KTA ke PDIP Medan. Menantu Presiden Jokowi ini juga mengungkapkan dirinya masih merupakan kader partai berlambang banteng besutan Megawati Soekarno Putri tersebut. Meskipun dalam pilihan calon presiden, dirinya berbeda pilihan dengan tetap mendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Saya rasa mungkin kemarin saya diinformasikan pada saat di dalam ruangan ini waktunya sebenarnya dikasih waktu 7 hari dari DPP, dikasih waktu 7 hari kepada saya
Tapi barangkali DPC menyampaikan 3 hari, ini saya juga baru tahu. Kota Medan memilih 3 hari, saya juga baru tahu. Nah, nanti ini akan coba kita tindak lanjut. Artinya Bapak akan menyerahkan KTA Bapak segera? Insya Allah. Sementara itu, sejumlah kader PDIP baik di pusat maupun daerah mendesak menantu Presiden Jokowi tersebut untuk mundur dari PDIP karena dinilai Bobi main politik 2 kaki. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Hakim Konstitusi Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi baru menggantikan Anwar Usman. Suhartoyo bertekad mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK. Dalam rapat pemilihan Ketua MK yang digelar tertutup di Gedung MK Jakarta Pusat hari ini, Hakim Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Keputusan ini dihasilkan dari kesepakatan secara musyawarah mufakat oleh Hakim Konstitusi lainnya. Rapat permusyawaratan hakim ini dipimpin secara langsung oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra. Suhartoyo menggantikan Anwar Usman yang dicopot dari jabatan Ketua MK melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ketua MK baru ini bertekad mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK. Sebenarnya kan kesanggupan itu datang karena ada panggilan, ada permintaan dari para hakim-hakim itu. Nah, oleh karena itu secara faktual memang yang muncul nama ini kan hanya berdua, sehingga kalau mereka sudah beliau-beliau itu sudah memberikan kepercayaan, kemudian kami berdua juga kemudian menolak, sementara ada di hadapan mata kita itu memang Mahkamah Konstitusi ini ada yang sesuatu yang harus kita bangkitkan kembali kepercayaan publik itu. Sebelumnya lewat putusan MK-MK, selain putusan terhadap Anwar Usman, MK-MK juga menyatakan semua hakim konstitusi melanggar kode etik karena membiarkan kebocoran informasi mengenai rapat permusyawaratan hakim. Mereka dijatuhi sanksi teguran lisan secara kolektif. Usai diberhentikan dari Ketua MK, Anwar Usman mengungkap sejumlah perkara yang dinilai syarat kepentingan di era Jimli Asyidik. Sementara para advokat dari Perekat Nusantara mendesak Anwar Usman mundur dari Hakim MK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melancarkan serangan balik usai diberhentikan Majelis Kehormatan MK karena diduga terlibat konflik kepentingan dalam memutus perkara nomor 90 terkait batas usia minimal Capres-Cawapres. Anwar Usman mengungkit perkara-perkara MK terdahulu yang dinilai terdapat isu konflik kepentingan dari para hakim MK yang memutus perkara. Beberapa hakim MK yang dimaksud Anwar Usman adalah Jimli Asyidiki hingga Saldi Isra. Terkait dengan isu konflik kepentingan, conflict of interest, sejak era kepemimpinan Profesor Jimli Asyidiki dalam putusan nomor 004 garis miring PUU garis datar 1 garis miring 2003, kemudian putusan nomor 066 garis miring PUU garis datar 2 garis miring 2004, kemudian putusan nomor 5 garis miring PUU garis miring 4 garis miring 2006 yang membatalkan pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Konstitusi. Jadi sejak zaman Prof. Jimli. Sebelumnya Majelis Kehormatan MK memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat dalam memutus batas usia Capres-Cawapres. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Sementara itu, para advokat dari Perekat Nusantara dan TPDI melaporkan Ketua MK nonaktif Anwar Usman ke Ombudsman.
Para pelapor menduga ada upaya intervensi kekuasaan yang mempengaruhi putusan MK yang menyelamatkan Anwar Usman. Hal itu terlihat dari putusan MK yang mencopot Anwar Usman dari posisi Ketua MK namun tidak memecatnya sebagai Hakim Konstitusi. Tim Liputan iNews melaporkan.